Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Modus belanja di warung, 2 pelaku pengedar uang palsu ditangkap. Ratusan warga mengeluh bantuan BPNT tidak pernah diterima. Pengerukan tanah picu longsor, warga khawatir tidak diterima. Warga Kampung Bojot, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, resah dengan keberadaan galian tanah yang tak jauh dari perkampungan warga. Galian tanah yang telah beroperasi sejak tahun 2021 menimbulkan suara bising, juga terdampak pada lingkungan yang cukup serius. Dampak lingkungan yang dirasakan selama beroperasinya galian, yakni menyusutnya sejumlah sumber mata air. Hal ini terjadi karena penggalian dilakukan cukup tinggi dengan rata-rata kedalaman yang mencapai lebih dari 100 meter hingga membuat proses infiltrasi air hujan terganggu. Selain berdampak pada sumber mata air, dampak yang tak kalah mengkhawatirkan yakni potensi longsor khususnya pada saat musim hujan. Sebetulnya kalau dampak yang sekarang ini belum kelihatan. Cuman sebelumnya yang saya khawatirkan itu masalah longsor ya. Masalah kekurangan air. Nah, kalau masalah banjir ya saya nggak khawatir karena kampung saya ini termasuk belum dihapit ketinggian adanya gitu. Warga mendesak pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten melakukan peninjauan ulang aktivitas galian tanah merah ini karena kondisinya terus mengalami perluasan yang signifikan dalam setiap bulannya. Penggalian tanah diduga untuk keperluan perumahan elit yang berada di Jakarta dan Tangerang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pencurian bermotor di komplek perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka. Pelaku tergolong nekat karena mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku dengan mudah masuk ke selasar rumah karena pintu gerbang tidak terkunci. Awalnya salah satu penghuni rumah menduga jika gerbang rumah dibuka oleh salah satu anggota keluarganya. Namun setelah dilihat ternyata pelaku sudah membawa salah satu motor. Pelaku yang kaget pun langsung kabur bersama rekannya yang menunggu di depan rumah. Saya lihat lagi kok naik ke motor, terus langsung saya langsung lari. Terus gedor-gedor tuh itu pintu, langsung lari tuh malu. Kalau pelakunya itu berapa orang kalau dilihat? Itu pelakunya ada 2 orang. Menurut Ketua RW setempat, di wilayahnya sudah 4 kali kecurian, namun 2 diantaranya digagalkan oleh pemilik rumah. Yang mau dicuri? Jadi kira-kira jam 11 malam ada 2 orang naik kendaraan, kemudian yang satunya keluar ke rumah orang itu, kemudian bawa motornya begitu kan. Nah ibu itu buka pintu gitu kan, sehingga dia lari, motornya ditinggal gitu kan. Dan rumah Pak Naga ini sudah 2 kali kalau nggak salah percobaan kehilangan motor seperti itu, tapi alhamdulillah nggak dapat juga dulu kan. Iya. Warga berharap agar patroli petugas kepolisian dapat ditingkatkan agar memberi rasa aman kepada warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Akibat lapuk termakan usia dan diterjang angin kencang, rumah berukuran 6 x 4 meter milik nenek berusia 70 tahun di Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, ambruk. Kejadian tersebut sempat mengagetkan pemilik rumah. Beruntung saat kejadian pemilik rumah sedang berada di depan rumah. Selain merusak rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, sejumlah peralatan yang berada di dalam rumah juga mengalami kerusakan. Karena sudah tidak bisa digunakan, saat ini Salamah pindah ke rumah anaknya. Pemilik rumah berharap agar tempat tinggalnya bisa kembali diperbaiki agar bisa ditempati. Itu pas kejadian kemarin, emak itu berada di mana? Di luar. Di luar. Waktu itu emak kaget nggak waktu pas kejadian? Iya, ngedorok sebalik. Oh, berarti emak langsung lari tuh ya? Dia keluar. Rumah itu roboh sekaligus atau gimana, Mak?
di buruan. Oh. Karena rumah yang sudah tidak layak, salah satu anak Salamah mengaku khawatir setiap kali turun hujan, apalagi disertai angin kencang. Itu terus keluar. Ninggalin rumahnya berarti ya? Iya. Berarti itu rumah ambruk sekaligus atau gimana itu? Sekaligus. Orang nambok saudara. Waktu itu posisinya lagi hujan apa gimana? Sambil hujan sambil ada angin. Oh, berarti kena angin juga ya? Kena angin juga. Pengurus lingkungan setempat sudah melaporkan kejadian tersebut ke desa dengan harapan bisa mendapatkan bantuan untuk perbaikan. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.